Thank you ladies and gentlemen, selamat datang di game kedua Purgatory di mana pesawat bakal bergerak dari arah Crossroad menuju ke Fire Bridge. Dan sekarang kita bakal lihat gimana ada tim yang langsung turun ketika pesawat bisa menurunkan penumpangnya, Bang El. Ya, ini di luar dugaan. Maksud gue Moto benar-benar dimanfaatkan langsung sama RRQ. Yes. Yang padahal kita notabene juga ngelihat situ tempat favorit turun dari Boss Esports. Betul. Ya. Tapi kalau gue lihat malah Boss sendiri malah hajar ke arah Crossroad. Wow. Dan kalau kita ngelihat juga banyak banget tim yang memiliki pola yang sebelumnya digunakan di gameplay kemarin waktu di play-ins, mereka mengubah bener-bener ngerubah dari nol. Ya wajar kalau menurut gua karena satu spot point atau draw point itu paling penting ya. Karena kalau seandainya lu bisa ketahuan patternnya itu gampang banget buat di counternya juga. Sampai akhirnya kalau gua ngeliat tadi dari tim play-in sendiri cuman Dranis saja yang coba turun untuk di pick. Tetap konsisten ya? Tetap konsisten. Oke, sementara kita bakal balik ke lain sisi dulu. Di Mod House ada aura yang sekiranya bakal langsung berhadapan dengan RRQ Hades. Mereka berdua saling menarik tentunya. Dan kalau dari posisi sebenarnya yang diuntungkan lebih ke arah aura. Kenapa? Kalau menurut gue sendiri nih Bang, mereka ada di luar dan itu memungkinkan mereka untuk bergerak lebih cepat untuk sampai ke kota kedua atau checkpoint kedua. Setuju banget, karena kalau seandainya gue lihat, kalau Botos itu tuh tempat atau map yang paling tricky ya. Kalau seandainya lu bener-bener kayak udah diincar dari luar itu susah banget buat escape dari pulau tersebut. Kalau udah di lockdown langsung ya? Di lockdown gitu. Nah, kalau gue lihat sendiri juga pergerakan dari RRQ juga kayaknya sih bisa, harusnya masih bisa panjang lah. Banyak banget karena bisa ke arah atas. Kita juga belum ngelihat update dari circle-nya juga. Sementara dari RRQ Amil dan Legalo sendiri mereka bener-bener membagi duo position sama Lord dan Valen juga. Dan sementara ada standing ya, ada klasmen juga kita lihat. Udah ada fight di sini di mana XYP 9X bakal berhadapan dengan Dranis. Sudah ada tembakan dari arah belakang, bakal langsung ditembak balik tapi belum menghasilkan apa-apa. Dari sebelah kiri ada yang nembakin, gak tahu dari mana. Udah sangat sekarat di sini, gak punya medkit sama sekali. Muharto berhasil mendapatkan satu knockdown-nya atas XYP. Yap, susah banget di cover karena tadi jauh banget ya dari teman-temannya sampai akhirnya satu tim juga akhirnya bisa mendapatkan tambahan 20 poin yang mana 20 poin itu paling berharga banget sih. Apalagi early game. Itu tuh bikin lu lebih lebih percaya diri juga. Betul. Dimana kalau kita ngomongin tentang poin eliminasi di awal, lu berhasil mendapatkan satu atau dua, benar-benar menaikkan mental siapapun yang mendapatkannya. Bahkan moral boost buat satu tim. Benar, moral boost buat bonus dalam perjalanan dari early menuju mid, bahkan nanti ke late game juga. Betul, sementara Rosugo bakal berhadapan dengan XCN di sini. Harusnya Moka udah mengetahui bahwa ada orang yang papan udah langsung ditembak begitu aja. Apollo sangat sekarat tapi masih bisa survive. Moka bakal coba tarik mundur, narik ke atas tower, memberikan teman-temannya delay waktu untuk masuk. Bijak banget menurut gua apa yang dilakukan oleh Moka, karena kalau gue lihat sendiri, kalau sendiri dia tetap terus follow up itu 3 bahkan member dari Rosugo sendiri juga udah siap untuk counter dari Mokanya sendiri. Betul. Sampai akhirnya kita lihat di minimap teman-teman dari XCN juga akhirnya bisa langsung backup dari Mokanya sendiri. Ini udah punya satu advantage di mana juga Moka sudah mempunyai visibilitas yang cukup besar juga di bawah. Berarti bisa dibilang follow up yang dimiliki oleh tim XCN sendiri cukup cepat ketika mengetahui XCN udah ada fight di sini di mana Apollo diajar dari dua arah yang berbeda. Spartan harus knockdown di sana sementara Adam tersisa sendiri dengan plasma gunnya. Gak bisa berbuat apa-apa, tereliminasi. 3 poin eliminasi buat tim yang berhasil mendapatkan Buya di game pertama. Ini dia maksud gua, lo dapat Buya. Yes. Lumayan banyak killnya, terus lu mulai start di ronde kedua dapat tambahan 3 kill. Betul. Ini bikin lu juga lebih nyaman ya, tapi harus diperhatikan juga sama XCN karena ini game juga belum masuk bahkan ke mid game, jadi dia mesti harus terus fokus. Apalagi kalau gue lihat dari sisi zona, dari sisi zona juga ya gue rasa masih banyak posibilitas atau kemungkinan zonanya menutup ke arah dari luar dari area XCN itu sendiri. Betul, kalau kita lihat dari tadi, dari game pertama EVOS Esport Bang berhasil mendapatkan tempat lootingan high tier loot dan gak ada yang ngeganggu sama sekali. Ini artinya mereka ada di tengah zona, mobility-nya bakal lebih gampang, dan ditambah dengan resource yang tinggi memungkinkan EVOS buat masuk ke zona-zona terakhir. Benar, kalau gue lihat dari gameplay EVOS sekarang, mereka dikasih lutan dengan nyaman, dikasih satu vehicle atau bisa rotasi kemana-mana, ini bakal bahaya banget sih buat lawan-lawannya. Jadi kalau bisa, mungkin nanti kalau seandainya kita lihat di game-game berikutnya harus coba di counter di early. Benar, kalau kita ngelihat dari game kedua sendiri, kita tarik kesimpulan, kita bandingkan dengan game pertama, ini cukup berbeda. Di mana game kedua ini banyak tim yang bermain di luar circle atau di pinggir-pinggir map dari Purgatory sendiri. Sementara ketika di Bermuda,
ketika mereka udah mendapatkan checkpoint pertama, mereka langsung ke tengah, Bang El. Benar banget, karena ya nggak bisa dipungkiri juga ya, map Purgatory juga selain luas, mereka juga apa ya, rotasi atau flow atau pet buat rotasi ini luas banget. Jadi kayak emang lebih nggak padat kayak di Bermuda. Betul, lebih tricky juga lebih tricky juga, tapi banyak apa ya, area-area terbuka juga, bahaya banget. Iya, dan udah ada fight di sini. Sementara Aura Cavella mendapatkan damage sekitar 30%, bakal coba menarik mundur dulu, masih di cover oleh seorang Jans dari belakang dan masih bisa memberikan nafas Aura untuk menarik sedikit ke bukit belakang daerah field. Dapat patahan dan gua rasa ini bakal dapat, dia tadi bilang nafas, tapi warna harus tetap ditingkatkan ya. Benar. Sementara udah ada tembakan lagi ke arah Lufre yang udah langsung ditembakin satu, mobilnya hancur cukup dekat dengan seorang Aura. Udah ada Dranix juga di belakang. XCN, Dranix, Lufre dan juga Aura ada di tempat yang sama. Wah, ini bakal jadi satu cobaan yang cukup berat buat XCN kalau memang mereka bisa keluar dari Oke, udah ada fight di sini. Sementara Rain udah ada di depan, bakal coba langsung fight. Nampaknya ada tembakan balasan juga dari sebelah kiri di mana Delta udah cukup sekarat, bakal langsung di jump shot begitu aja. Mocha udah berhasil knockdown. Rain mengkokak shotgun dan langsung jump shot lagi, masih bisa bertahan di depan. Sementara Evil dari belakang udah berhasil mendapatkan Mocha dan XCN harus dieliminasi di posisi ke-11. Yang gue bilang tadi, di saat mereka bisa keluar dari posisi atau kondisi seperti tadi itu bisa memungkinkan mereka tambah percaya diri, tapi nasib berkata lain, malah mereka harus dikirim ke lobby. Betul. Sementara dari tim yang tadi ada di luar zona udah mulai masuk ke dalam circle nih Bang El. Dan rotasi yang dimiliki harusnya nggak ada yang bersinggungan kecuali Aura dan juga Lufre. Betul banget, kalau gue lihat banyak banget tim-tim yang mungkin bakal, kalau gue prediksi gameplaynya sampai nanti tutup zona lagi selanjutnya ini bakal banyak banget moving ke mana-mana ya. Bakal pasif ya? Pasif banget karena setiap tim kalau kita lihat di map juga ini sudah mempunyai kompon-kompon masing-masing. Kalau kita ngelihat dari track record Dranix, Vader dan kawan-kawan, mereka ketika berhasil mendapatkan kill di early game bakal bermain lebih ngeri lagi. Bahaya banget. Bahaya banget. Ya, itu makanya gue bilang tadi, sebelum kita masuk ke fase mid game ini, lu bisa mendapatkan 1 kill bahkan atau bahkan lebih, itu bisa bikin moral kita juga naik. Betul. Moral, suasana dalam timnya juga jadi lebih kayak termotivasi buat dapat hasil yang terbaik. Ya, dan sementara kita ngelihat gimana Lufre yang membagi 2 posisi dari masing-masing playernya. Ada Bang dengan Halcyon dan juga ada Black di sebelah kanan. Ini sepertinya pergerakan dari mereka coba untuk membaca next zone-nya ada di sebelah mana atau memang dikunci oleh Aura. Bener banget, tapi kalau seandainya menurut gue ya, tim-tim yang udah mendapatkan zona di tengah, Brasilia atau bahkan Field ini bakal mendapatkan satu keuntungan. Dan kalau kita lihat sekarang, cuman satu tim yang belum mendapatkan kompon, itu Star 8 yang mana mereka masih coba untuk moving ya, masih mencoba untuk rotasi. Dan kalau seandainya nanti zonanya ke tengah, ini bakal lebih pasif lagi menuju late game. Bakal lebih pasif lagi, setuju. Dan kita ngeliat juga gimana Bigetron yang tadi turun di Marble World udah mulai masuk berputar arah ke daerah field tentunya. Ya bener banget, dan kalau gue lihat sendiri juga di sini nampaknya zona juga bakal masih Oke. Udah ada tembakan lagi dari seorang Dranix nampaknya. Everyday sudah menggunakan tembakannya ke arah tim apa ya ini? Ya ada tim satu tadi yang coba untuk open field ya, dan gua rasa langsung back off, mundur ke belakang karena mereka juga mendapatkan ancaman dari tembakan yang dilakukan oleh tim dari Dranix Dauntless. Ya kita lihat di sini Bung Harto masih coba untuk, ternyata ada danger zone nih. Kalau kata Aji dan Lihan, zonanya bakal ngecilnya ke arah danger zone. Apakah mungkin nih? Masih ke arah danger zone ya? Iya, gue masih setuju sih karena mengingat di meta sekarang memang zonanya bener-bener sering ke tengah banget. Bener-bener. Kayak apa ya? Mitos atau enggak kita buktiin lagi nih di game kedua. Oke, kita bakal perhatiin di sini. Sementara itu Dranix Everyday dan kawan-kawan menghalang pergerakan dari Star 8 yang tadi coba masuk ke dalam zona atau lebih ke arah inti zona. Yap, betul banget. Kalau gue lihat juga beberapa tim ini gue penasaran sih. Kalau zonanya malah ngarah ke bawah, ini lebih seru lagi sih kayaknya. Iya, betul. Banyak banget moving-moving yang bakal dilakukan oleh tim-tim yang tersisa di ronde kedua kali ini. Oke, dan kita bakal melihat zonanya ke arah mana 1, 2, sebentar 3. lagi. Dan ini bakal pasif banget. Yap, bakal pasif banget sesuai dengan mitos yang terjadi. Oke. Danger zona di sana dia bakal lebih ngecil ke sana, dan kalau gue lihat tadi dari sisi map yang sudah diupdate tadi itu harusnya hanya 2 tim yang belum masuk ke dalam zona, dan kalau gue lihat
ini bakal rada even nanti masuk ke late game ini bakal bahaya banget menurut gua. Bakal bahaya banget. Sementara itu kita lihat gimana Ararki yang tadi mau masuk ke daerah field bakal dihalang oleh seorang Lufre yang udah coba mundur ke belakang, sementara di depan udah ada sang kapten yang coba membuka jalannya dengan teman-temannya. Udah ada tembakan juga dari seorang Yamil ke arah musuhnya. Belum menghasilkan damage apa-apa, sementara Aura dari sebelah kiri masih coba mengamankan posisi aja. Ya, mereka benar-benar coba untuk ngarah ke atas ya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin mereka udah predik zona bakal mengarah ke arah field atas. Karena gue ngeliat sendiri pergerakan dari RRQ ini kayak memang ngincer banget buat masuk ke dalam area field sebelah kiri. Ya, sebentar lagi bakal ada yang bersinggungan di mana Lufre berhasil menarik mundur pasukannya dan Bang harus terkena knockdown. Ical berhasil mendapatkan satu knockdown atas Lufre yang nggak bisa diselamatkan. Menurut gua udah ada fight juga yang mulai pecah di sebelah kiri. Ada Bigetron yang mulai bertemu dengan tim Boss Esports. Sementara kita masih ada di field, ada tembak-tembakan juga antara Ararki dan juga Aura yang masih saling dikejutan. Ada jatuh satu orang. Udah ada yang terjatuh satu orang. Envoy harus terkena knockdown, sementara Anca bakal langsung komit untuk maju ke depan. Ada Phil dari belakang, gak sadar Supai. Ada granat dan oh my god. Masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam. Pinter banget. Udah langsung naik atas juga, sementara Regar berhasil knockdown Kojak dari belakang. Dan Regar bakal terknockdown juga. Dua orang, Kojak dan Cupai masih bakal survive di sini nampaknya. Sementara Piu bakal melakukan perputaran terlebih dahulu. Ada duel antara Kojak dan Piu. Kojak berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya dan Boss Esports gak kehilangan satu orang pun. Kabar buruk buat Bigetron. Bener banget, objektif yang checklist warna hijau karena saat kontes sendiri Boss melawan BTR, ini Boss sama sekali nggak kehilangan salah satu member sama sekali. Wow, ini bakal langsung di town ya, langsung dijogetin langsung dijogetin langsung. Dan kalau lu ngeliat ke bagian atas field sebelah kanan itu ada 3 tim yang bener-bener deket banget Bang. Kalau sekiranya zonanya nggak ada di sana ini bakal hancur gak sih? Hancur banget karena ini kalau gue berharap sih lebih ke arah open field. Karena kalau seandainya ke arah Brasilia ini bakal jadi pertempuran yang cukup padat karena mereka pasti bakal nahan di obstacle-nya masing-masing. Dan bakal moving juga. Bener, bakal moving juga. Lu bisa bayangin kalau seandainya di open field. Oke, nampaknya ada fairing yang dilakukan Star 8 juga di sini. Oleh Star 8 Hayabusa ya. Hayabusa. Dan udah saling keker-kekeran aja. Sementara di Brazil sebenarnya Onyx, Olympus dan juga EVOS Esports udah sangat berdekatan. Tapi memang mereka masih PDKT aja nih. PDKT aja, nggak ditembak-tembak. Oke, kita lihat ada tembakan lagi, fairing dilakukan oleh tim Aura. Ini masih even mereka cuman diem di obstacle ya, tapi mereka juga nggak mau kasih nyaman tim-tim yang di sebelahnya sekali lagi. Bener, walaupun mereka bisa bermain pasif, mereka bermain lebih agresif lagi. Mereka tembak-tembakan, mau coba trade damage, mau coba mengambil peruntungan tentunya. Dan kita bakal lihat kemana zona selanjutnya bakal bergerak. Dan ternyata ada di Brasilia. Ini seperti yang lu predik, bakal ada fight besar-besaran. Betul, karena kalau gue lihat ada 1, 2, 3, 4, bahkan 5 tim. Bahkan 5 tim sendiri yang harus masuk ke dalam zona yang ada di Brasilia, dan ini menjadi PR buat ke 5 tim tersebut sekali lagi. Betul. Dan kita lihat juga gimana Ararki yang bakal dipukul mundur oleh Aura, sementara Auranya sendiri bakal dikejar oleh Star 8. Ini benar-benar out of prediction banget. Ararki memilih mundur ke arah field. Oh, ada satu juga yang terjatuh dari member Aura. 2 bahkan. Oh, langsung di end. Oh, Koje berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Ini artinya Aura sudah berhasil mengusir saingan-saingannya yang ada dekatnya. Star 8 berhasil membunuh salah satu member yaitu Koje. Bahaya banget sih. Bahaya banget kehilangan Koje memasuki fase-fase late game, dan gua rasa bakal jadi PR banget buat Aura sendiri karena mereka juga harus catch the udah engage lagi di sini. Engage ada lagi. Tembakan AWM dari seorang Kavela yang dimana kalau kita lihat resource yang dimiliki Aura sendiri udah mulai menipis. Menipis banget karena tadi juga even dia defense, dia coba trading tembakan ya bareng tetangga-tetangga sebelahnya, tapi sampai akhirnya mereka kehabisan resource juga. Oke, dan udah ada fight 3 arah nampaknya. Envoy udah berhasil terknockdown di sini. Sementara ini menjadi fight 3 arah nampaknya. Bener banget, kita lihat di sini bakal coba untuk masuk ke dalam satu kompon, dan ini bakal bahaya banget buat mereka. Karena ada 3 tim yang coba perang tadi, sementara Onyx gak kehilangan 1 orang pun tapi berhasil mendapatkan kill steal-nya. 1 orang ke arah tim Boss Esports. Oh my god, dan udah ada fight lagi di daerah atas nampaknya. Dranix Delta mengarah ke Star 8 dan Boss yang berhasil mendapatkan 1 lagi musuhnya bakal melakukan heavy looting. Dan udah ada tembakan juga dari seorang Lord menggunakan AWM-nya ke arah bawah dari sebelah kanan. Hati-hati Lord bakal coba untuk mundur terlebih dahulu atau tiarap dulu.
Mereka udah dapat komponnya di sini dan Betul banget. Venom berhasil di knockdown. Wow. Yamil berhasil mendapatkan poin eliminasi. Aura harus tereliminasi. Aura harus tereliminasi bener-bener. Sementara RRQ cukup nyaman berada di posisi atas sekarang. Yap, bener banget. Satu orang sudah di aim dan bener aja. Lord Baik berhasil banget. mendapatkan 1 poin eliminasi lagi tampaknya. Bener banget. Itu Menggunakan ada satu lagi AWM-nya. temennya. Oh Ya. my god. Bakal langsung ditembakin begitu aja. Ada glue wall yang masih dipasang untuk menyelamatkan orang di depan sana. Sementara Maung bakal dihujani peluru oleh tim RRQ. Eliza harus tereliminasi dari belakang. Lord harus lebih berhati-hati lagi. Yap. Dan oke. Kita lihat di sini masih ada 8 tim Skyla masuk ke late game, bahkan udah mau masuk ke circle terakhir. Masih ada 8 game, 23 live. 23 live dan kita lihat lagi-lagi EVOS berhasil mendapatkan zona terakhirnya. Bener banget, trading yang sangat baik banget. Oh ya, dan Legalot terus knockdown. Seorang Dranix Delta berhasil mendapatkan knockdown atas Legalot tapi nggak bisa langsung di-end begitu aja. Yamil ditembakin dari sebelah kanan dan Lord juga harus terknockdown. Sementara Jar berhasil mendapatkan Lord di sana. Udah terknockdown, tersisa 1 orang lagi di mana Valen bakal coba untuk menahan pergerakan dari musuh yang ada di depan. Lufre bakal langsung ditembakin oleh seorang Valen. 2 lawan 1 bakal sulit tentunya, tapi gak begitu sulit untuk Valen. Karena Valen bakal melakukan shot reload atau shotgun, tapi gak cukup kuat. Harus dipulangkan di posisi ke-7. Dranix mengambil poin eliminasinya. Bener banget, dan Lufre menyusul dari tim RRQ sendiri. Kita lihat di sini Bos juga mulai masuk ke dalam, tapi bahkan Cupai sendiri nggak bisa menghindari tembakan dari arah tim nomor 3 yaitu Onyx. Ya, betul banget. Dan sementara kita bakal ngeliat gimana Ngana bakal coba untuk masuk lebih dalam lagi. Dan Deadly bakal komit untuk ngehajar musuhnya yang ada di depan. Hati-hati. Udah kelihatan bakal di-spam granat juga oleh seorang Kojak dari belakang. Cupai berhasil mendapatkan, sementara Wiza bakal coba untuk berputar. Kojak harus terknockdown di sana. Tersisa 2 orang. 2 lawan 2 nampaknya. Ngana berhasil mendapatkan airgun dan Bos Esports harus tereliminasi di posisi ke-5 dan Dranix di posisi ke-4. Ini bakal menjadi fight yang cukup epic antara EVOS, Dranix dan juga Onyx nampaknya. Wow, ini bakal menarik banget ya karena zonanya sendiri juga ada di tengah-tengah. Betul. Dan kalau gue lihat ini open field, gue rasa Onyx mendapatkan satu advantage karena mereka mendapatkan satu kompon sisa rumah 1 yang ada di circle terakhir. Circle terakhir, dan kalau kita lihat EVOS walaupun mereka nggak terlalu aktif di zona-zona terakhir, mereka tersisa berdua, ada Sam dan juga Abu. Sementara Dranix itu masih lengkap 4 orang walaupun mereka ada di luar zona. Bener banget, kita lihat di sini. Oke, ada satu pairing yang dilakukan oleh Jars. Ya, kita lihat gimana Jars udah menggunakan fast level 4 maksimumnya udah full. Ada tembakan ke arah ke arah Abu, dan Abu berhasil knockdown di sana. Bakal sulit banget untuk seorang EVOS Esports masuk ke dalam zona selanjutnya. Udah di spam granat juga oleh seorang Wiza, memastikan gimana caranya EVOS gak bisa masuk ke zona selanjutnya. Bener banget. Kita lihat coba untuk tahan defense, nggak dikasih ampun. Dan bakal langsung ditembak begitu aja. Ada 2 duel yang langsung di pop out oleh seorang EVOS. Ada Sam 13 yang tidak sengaja menggunakan M79-nya dan membunuh diri sendiri. Sementara Abu bakal stand the ground, ditembakin dari 2 arah yang berbeda. Dan EVOS Esports tereliminasi di posisi ke-3. Sementara di sini kita lihat Jar udah ditembakin, bakal mengurung glue wall untuk teman-teman yang menyelamatkan teman-teman yang Muharto di sini bakal melakukan revive. Dan oke, bakal dihujani peluru oleh seorang Jars. Udah ditembakin begitu aja. Ada AN94 yang udah dipegang. Wiza bakal komit untuk masuk ke depan, tapi nggak ada blue wall yang di pop out. Bakal sulit banget untuk Wiza di sini. Ada jump shot di depan sana. Bakal reload terlebih dahulu. Mendapatkan 1 orang lagi. Wiza, 2 orang berhasil di knockdown, dan iya, Onyx Olympus berhasil mendapatkan Buya di game kedua.